Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in wa ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7 MTS Al-Amin Banturung yang insya Allah dirahmati Allah dan yang insya Allah Bapak banggakan. Kembali kita bertemu pada pembelajaran daring online kita, yaitu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan tema kita pada bab yang kedua, yaitu kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini kita akan membahas, yakni adalah hadis tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, selalu Bapak mengingatkan untuk jangan lupa melakukan absensi kehadiran pada aplikasi pembelajaran e-learning kita. Dan juga jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan memasuki pada materi. Tapi sebelum kita masuk pada materi, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya pada materi ini adalah 3.2, yaitu menganalisis isi kandungan Quran surah Asy-Syam atau surah yang ke-91 ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian surah Ali Imran atau surah yang ketiga ayat 10. Dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kompetensi dasar kita. Pada pertemuan sebelumnya melalui bahan ajar yaitu modul ya sudah kita sampaikan tentang isi kandungan Quran surah Asy-Syam dan juga Ali Imran ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih fokus pada hadis yang berkaitan tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat membaca hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang kedua, peserta didik dapat menerjemahkan hadis riwayat Bukhari tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Pesan Bapak, anak-anakku sekalian, selalu menyimak ya apa yang Bapak sampaikan berkenaan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, berikutnya di sini kita akan menyajikan hadis ya tentang kekuasaan dan rahmat Allah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak akan membaca hadis ini. Silahkan kalian bisa mengikuti ya ketika kalian mau membuka daripada video pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah lamma qadal khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kembali Bapak ulang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah lamma qadha al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi." Hadis atau rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, itu tadi adalah contoh bacaan hadis yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang kita mengetahui juga terjemahannya. Nah, adapun terjemahannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tak kala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, yakni di atas arasy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku." Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini anak-anakku sekalian adalah hadis yang membicarakan tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bahasan ini yang akan kita lebih cenderung untuk perdalam adalah mengenai isi kandungan ya, isi kandungan daripada hadis yang kita pelajari ini. Next, baik, berikutnya adalah isi kandungan hadis. Nah, kita akan lihat isi kandungan hadisnya. Nah, hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal ini disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Nah, jadi rahmat Allah itu diberikan kepada semua hambanya, kepada semua makhluknya. Artinya diberikan tanpa sebab apapun. Artinya itu sudah melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya. Artinya rahmat Allah itu luasnya luar biasa daripada murkanya. Nah, kemudian atau dengan kata lain, walaupun tidak pernah ada jasa dan pengorbanan dari makhluknya, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tetap sayang kepadanya. Karena Allah itu Maha kasih sayang, Maha pengasih ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bagian daripada Asmaul Husna yang mengatakan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya Allah tidak pernah melihat bagaimana jasa manusia, bagaimana jasa seorang makhluk, bagaimana pengorbanan makhluk. Allah tetap memberikan daripada rahmatnya. Dia menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dari sejak dalam kandungan. Luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika penyusuan sampai dewasa pun, walaupun kita belum ada amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah membuktikan kekuasaan dan rahmat, rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya, apakah itu manusia ataupun makhluk yang lainnya. Maka kita luar biasa sebagai hamba perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat intisari kandungan hadis ya, atau dari beberapa isi kandungan tadi, kita bisa membuat sebuah kesimpulan atau inti pokoknya pada isi kandungan hadis yang tadi. Yang pertama, bisa kita sebutkan, bisa kita simpulkan bahwa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu mengetahui bahwa rahmat Allah itu luasnya luar biasa. Bahkan pernah di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah menjadikan rahmat kasih sayang itu 100 bagian. Lalu dia menahan di sisinya 99 bagian dan dia menurunkan satu bagian ke bumi. Dari satu bagian inilah seluruh makhluk berkasih sayang sesamanya. Sampai-sampai seekor kuda mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya. Nah, hadis ini memiliki makna bahwasanya satu saja dari rahmat Allah, satu saja dari rahmat Allah itu diturunkan ke bumi, maka luar biasanya. Apalagi sampai 100 daripada rahmat Allah diberikan kepada semua makhluknya. Nah, inilah betapa luasnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua,
Di sini adalah jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Setelah kita mengetahui betapa luasnya rahmat Allah tadi, maka seharusnya kita lebih bersemangat. Bersemangat untuk apa? Menggapainya. Karena rahmat itu tidak akan datang sendiri, kita harus menggapainya. Dan jangan sampai kita berputus asa. Artinya, Allah belum memberikan rahmat kepada kita. Janganlah kita berputus asa. Gitu. Karena sikap putus asa dari rahmat Allah, inilah yang Allah sifatkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang sesat. Karena Allah sudah pernah menggambarkan dalam Al-Quran surah Al-Hijr yang artinya ayat 55 sampai 56. Apa kata Allah? Mereka menjawab, kami menyampaikan berita gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang yang sesat. Artinya apa anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan? Kalau kita berputus asa dari rahmat Allah, maka kita digolongkan kepada orang yang sesat. Jadi begini, andai kata pun misalnya kita punya dosa nih, dosa kita banyak. Ketika kita punya dosa banyak, jangan kita merasa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Mintalah ampunan kepada Allah. Karena Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Apa kata Allah? Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Janganlah dia berpaling daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disinilah menunjukkan bahwa Allah tidak senang dengan orang yang berputus asa daripada rahmat-Nya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan kita mengundang murka Allah dan merasa aman daripadanya. Jadi kita ini hidup jangan mengundang murkanya Allah. Terkadang banyak manusia yang terlena karena luasnya rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, terhadap makhluknya. Sehingga kadang kita mohon maaf, sering menjadikan kita merasa aman dari datangnya murka Allah, disebabkan dosa kita dan kemaksiatan yang kita lakukan. Sering kita merasa, oh saya banyak dosa, saya banyak maksiat, tapi kok tak pernah juga Allah murka. Jangan pernah kita mengundang demikian. Artinya apa? Sejauh mana kemaksiatan, sejauh mana kedosa kita, kemurkaan kita, yang kita pernah lakukan, janganlah kita pernah melakukannya karena semata-mata kita merasa aman daripada siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kemurkaan Allah bisa datang berupa azab dan siksa baik di dunia maupun di akhirat. Bisa jadi kita di dunia aman, belum tentu kita di akhiratnya bagus. Makanya anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita seringkali mengatakan bahwa kita tidak pernah kena azab. Ini adalah sebagai bentuk asumsi yang salah. Hakikat azab Allah itu ialah Allah memberikan kelonggaran. Pada hakikatnya, azab Allah itu memberikan kelonggaran kepada seorang hamba yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat dengan memudahkan urusannya dalam bermaksiat sehingga ia benar-benar merasa aman dari murka Allah dan siksa Allah. Inilah hamba yang disebut dengan orang atau manusia itu sudah dinamakan istidraj. Jadi istidraj itu adalah Allah itu bahasa kita tidak mau lagi mengurus kita. Allah itu cuek saja sudah dengan kita. Artinya Allah silahkan berikan kelonggaran kepada kita. Silahkan lo mau dosa, silahkan kata Allah. Lo mau maksiat, silahkan kata Allah. Allah mudahkan segala urusan kita di dunia. Tapi jangan harap kita akan bahagia nanti pada kehidupan akhiratnya. Nah, anakku sekalian yang bawa banggakan, itu intisari yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita wajib memiliki rasa harap atau raja ya, dan takut atau yang disebut dengan khauf. Jadi kita ini harus memiliki rasa harap. Sebagai muslim, kita memiliki rasa harap dan takut dalam diri kita, yaitu senantiasa hanya berharap kepada Allah. Berharap atas rahmat Allah, itu harapan kita. Berharap kepada rahmat Allah, tidak pernah kita putus asa daripada Allah, dan kita juga senantiasa takut daripada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa sombong, saya tidak takut dengan siksa Allah. Bagaimana selayaknya menyeimbangkan kita antara raja atau sifat harap ini, rasa mengharap, dan rasa takut pada diri kita. Karena jika seseorang itu berada dalam keadaan sehat, lapang, dan rajin beramal soleh, maka semestinya kadar keduanya, harap dan takut, itu dijaga keseimbangannya. Nah, jika kita misalnya dalam keadaan sehat dan lapang, namun selalu berbuat maksiat kepada Allah, maka semestinya kadar takutnya lebih ditinggikan. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda,
Jika Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba padahal dia tetap melakukan maksiat yang dikerjakannya, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Ini adalah hadis riwayat daripada Ahmad. Jadi anak-anakku sekalian, jikalau kita mohon maaf dalam keadaan sehat dan lapang, tapi kita melakukan maksiat, bukan melakukan ibadah kepada Allah, artinya kita ini sudah diistidraj oleh Allah. Kata Allah, silahkan kerjakan sana perbuatan maksiatmu. Tapi jangan harap akan selamat nanti pada kehidupan akhirat. Nah, anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka intinya daripada isi kandungan hadis di sini adalah 4 hal ini ya. Yaitu luasnya rahmat Allah, jangan berputus asa dari rahmatnya. Jangan mengundang murka Allah dan merasa aman darinya. Miliki rasa harap raja dan takut atau sifatul khauf. Ini kesimpulan daripada isi kandungan hadis yang mengatakan yang daripada Abu Hurairah ya. Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berkenaan dengan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mungkin ini yang Bapak sampaikan ya. Jikalau ada pertanyaan atau kekhilafan dalam Bapak menyampaikan, Bapak mohon maaf. Jikalau nanti ada pertanyaan, silakan kalian pertanyakan ya pada timeline kelas kita, yaitu pada aplikasi pembelajaran e-learning. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sekarang yaitu lembar kerja atau tugas mandiri ya. Nah, di sini Bapak sajikan beberapa soal yang berkenaan tentang apa yang Bapak sampaikan. Makanya setelah menyimak video pembelajaran, di sini silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, jelaskan isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengapa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya? Yang ketiga, apa itu istidraj? Nah, pertanyaan-pertanyaan pada tugas mandiri ini sebenarnya sudah terjawab gitu ya pada video pembelajaran yang sebelumnya. Jikalau kalian menyimak, insya Allah kalian bisa menjawabnya. Nah, anak-anakku sekalian, silakan nanti kalian kerjakan ya. Kemudian kalian bisa menguploadnya pada aplikasi pembelajaran e-learning ya. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam Bapak menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bersama mengucap hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.